X dan Y. Ya, ini adalah teori yang paling menarik dalam membuat motivasi untuk karyawan, untuk meningkatkan motivasi. Ini adalah teori yang paling menarik menurut saya dari dua teori di atas, yaitu teori dari Abraham Maslow, Hierarchy of Needs. Yang kedua adalah teori Herzberg, yaitu teori kepuasan kerja, hygiene teori, ya, teori kepuasan kerja, hygiene teori. Dan yang terakhir adalah McGregor, teori X dan Y. Apa itu teori X dan Y? Seperti matematika saja, ada sumbu X dan sumbu Y. Mari kita bahas. Sebelumnya kita harus kenalan dulu dengan McGregor, ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi McGregor lahir tahun 1960 dengan nama lengkap Douglas McGregor. Beliau adalah seorang yang memformulasikan teori X dan teori Y yang menyarankan dua aspek human resource behavior atau perilaku karyawan di dalam lingkungan kerja, teori X dan teori Y. McGregor memberikan persepsi bahwa ada variasi-variasi asumsi terhadap dua faktor X dan Y. Intinya begini, intinya adalah di setiap perusahaan itu ada karyawan tipe X dan tipe Y. Pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Sehebat apapun perusahaan sekelas Google, sekelas Facebook, sekelas Amazon, di dalam karyawannya tetap ada tipe X dan karyawan tipe Y. Cuma berbeda saja jumlahnya. Perusahaan yang maju tentunya karyawan yang baik akan lebih banyak dibandingkan karyawan yang tidak baik atau tidak produktif. Mari kita bahas teori dari McGregor. Teori X percaya bahwa karyawan satu, ini karyawan tipe X ya. Karyawan tipe X yang pertama harus dikontrol. Jadi karyawan itu kalau nggak dikontrol nggak kerja. Jadi kalau bosnya libur, ya, bosnya libur, karyawan tipe X ini, wah senang gitu ya, senang karena tidak ada yang mengontrol, sehingga pekerjaan nggak beres, pekerjaan ditinggalkan. Ini adalah tipe X, harus dikontrol. Kedua, tidak suka bekerja. Jadi pada prinsipnya, tipe X ini nggak mau kerja. Kerja itu karena terpaksa. Karena kalau nggak kerja, nggak makan katanya. Tidak ada nafkah untuk keluarga. Itu adalah alasan yang paling klasik. Yang ketiga, perlu didorong untuk menjadi lebih produktif. Harus terus didorong. Dikasih motivasi terus-menerus. Dikasih coklat, dikasih lembur, dikasih insentif. Dia baru bekerja. Tapi kalau nggak ada dorongan, dia nggak akan bekerja. Yang memang dasarnya dia tidak suka bekerja, tipe X. Kemudian perlu skema insentif. Kamu kalau begini dapat insentif A, insentif B, seterusnya. Karena kerja itu bukan didasarkan dari hati yang paling dalam, karena memang berkontribusi. Tapi lebih cenderung karyawan ini adalah tidak suka bekerja, jadi perlu insentif. Misalnya seperti apa? Kalau teman-teman lihat kuda ya, kuda yang di delman gitu, dia akan jalan kalau diberikan rumput dulu. Rumput, makan, kenyang, baru dia mau jalan. Dia itulah adalah tipe X, diberikan perangsang dulu, baru bekerja. Kemudian harus diarahkan untuk melakukan hal-hal yang mereka tidak sukai. Membuat laporan, wah nggak suka, diarahin, begini, ntar diingatkan lagi, sudah tanggal 5, harus segera diselesaikan, dan seterusnya. Yaitu adalah tipe X, tipe negatif, ya, karyawan negatif. Ada nggak di perusahaan? Hampir 100% ada di seluruh perusahaan. Bukan hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Kemudian adalah tipe Y. Karyawan yang tipe Y ingin terlibat. Beda kalau tadi harus dikontrol, kalau dia tidak ingin terlibat. Ada pekerjaan, dia menawarkan diri apa yang bisa saya bantu setelah tentunya pekerjaan utamanya selesai. Dia ingin terlibat apapun untuk kemajuan perusahaan. Berbeda dengan tipe X tadi. Dapat berpikir sendiri dan mengambil keputusan. Tidak suka disuruh-suruh. Dia punya inisiatif, punya kemampuan berpikir. Jadi tanpa ada atasan di situ, dia bekerja dengan baik. Kemudian yang ketiga, berbagi kepemilikan tugas. Sadar.
Saya job desk-nya A, B, C. Saya harus lakukan A, B, C. A, B, C selesai, dia akan membantu temannya. Yaitu adalah tipe Y. Akan menemukan pekerjaan lebih bermanfaat jika diberi tanggung jawab dan berbagi tugas. Tipe Y ini kalau diberikan pekerjaan baru, berbeda dengan tipe X. Tipe X cari alasan. Wah, saya nggak bisa ngerjakan itu. Waduh, saya sibuk. Waduh, saya nggak enak badan. Aduh, saya nggak ada waktu. Itu adalah tipe X. Tapi kalau tipe Y, baik Pak, akan saya laksanakan Pak. Baik Bu, akan saya kerjakan. Siap, saya bersedia untuk mengerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yaitu punya ide bagus. Selalu memberikan ide-ide positif dan dapat terlibat dalam beberapa tingkat manajemen diri. Jadi bisa secara aktualisasi, bisa diberikan. Jadi pada prinsipnya adalah di perusahaan ada tipe X yang negatif, ada tipe Y. Nah, bagaimana Anda mentreatment tipe X dan tipe Y? Itu ada ilmunya dari Douglas McGregor. Kemudian kita masuk ke teori terakhir, yaitu dari David Maslin. Teori motivasi yang terakhir yaitu dari David Maslin, yang lahir tahun 1917 dan wafat tahun 1998. Juga seorang psikologi dari Amerika. Dia masternya dari Universitas Missouri, kemudian PhD atau doktor dari Yale University, mendapatkan penghargaan sebagai seorang psikologi scientific contributor, dan dia terkenal dengan teori of needs, teori. Nah, apa saja teori yang dikemukakan oleh Maslin? Mari kita bahas. Jadi ada 3 kebutuhan dasar teori of need, berbeda dengan teori yang pertama tadi Maslow yang lebih diterjemahkan ke dalam level atau tingkatan, tetapi kalau Maslin lebih cenderung untuk mengklasifikasikan kebutuhan menjadi 3 kebutuhan dasar yang memotivasi manusia atau karyawan. Yang pertama, kebutuhan akan kekuasaan, need for power atau empower. Need for power. Manusia ingin mempunyai kekuasaan, ambisi. Mulai dari staff ingin jadi supervisor, supervisor ingin menjadi manager, manager ingin menjadi general manager, yang menjadi vice president ingin menjadi direktur, dan ingin menjadi pemilik perusahaan. Itu pada dasarnya adalah manusia ingin memiliki kekuasaan atau empower, need power. Berikutnya adalah kebutuhan akan afiliasi, need for affiliation atau NF. NF tadi empower, NF. Manusia ingin berinteraksi dengan orang lain atau kebutuhan sosial. Seperti di kebutuhan Maslow tadi adalah kebutuhan sosial atau hubungan untuk relationship. Jadi yang pertama adalah kekuasaan, yang kedua adalah relationship atau NF. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan berprestasi. Nah, di Maslow menyebutnya sebagai self-esteem dan self-actualization. Kebutuhan akan prestasi, need for achievement atau NH. Manusia ingin berprestasi, keinginan untuk sukses, tetapi kekhawatiran untuk kegagalan. Jadi teori yang terakhir, jadi David Maslin adalah teori kebutuhan dasar manusia untuk memberikan motivasi kerja, yaitu kebutuhan akan power, kekuasaan, kemudian afiliasi, yang terakhir adalah kebutuhan akan achievement atau pencapaian. Yaitu adalah pembahasan kita, ada 4 teori yang kita bahas. Teori bagaimana cara memotivasi karyawan, ya ada teori dari Abraham Maslow, hierarchy of need, ada teori David Maslin yang terakhir yaitu kebutuhan, ada teori dari Douglas McGregor, ya, dan ada teori yang lainnya. Ada 4 teori inilah yang akan mendasari manusia untuk berproduksi. Kalau teman-teman menguasai teori-teori ini, teman-teman yang saat ini sudah bekerja di perusahaan, atau mahasiswa yang ingin mempelajari lebih jauh bagaimana memotivasi kerja karyawan. Karena keberhasilan perusahaan sangat ditentukan yaitu oleh karyawan yang termotivasi. Sebelum saya tutup kuliah pada malam hari ini, saya akan putarkan satu video mengenai motivasi berani gagal. Mari kita simak sama-sama video berani gagal dari
gagal 1000 kali, ambil hikmahnya. Berani gagal, hidup pantang mundur. Percayalah Tuhan Maha melihat. Berjuanglah dan jangan takut gagal. Janganlah merasa tua, kita hanya hidup satu kali. Janganlah merasa tak mampu bisa menjadi kaku. Janganlah jadi tawanan rasa malas dan takut gagal. Gagal 1 kali jangan menyerah, gagal 1000 kali jangan menyerah. Berani gagal, hidup pantang mundur. Percayalah Tuhan Maha melihat. Berjuanglah dan jangan takut gagal. Berani gagal, hidup pantang mundur. Gagal 7 kali, ambil hikmahnya. Berani gagal, jangan takut gagal. Bila gagal janganlah menyerah. Berani gagal, hidup pantang mundur. Gagal 7 kali, ambil hikmahnya. Berani gagal, jangan takut gagal. Bila gagal janganlah menyerah. Janganlah merasa tua, kita hanya lahir lebih awal. Janganlah merasa tak mampu, yang tak mampu hanyalah pecundang. Janganlah jadi tawanan rasa malas dan takut gagal. Gagal 1 kali jangan menyerah, gagal 1000 kali jangan menyerah. Berani gagal, hidup pantang mundur. Percayalah Tuhan Maha melihat. Berjuanglah dan jangan takut gagal. Berani gagal, hidup pantang mundur. Gagal 7 kali, ambil hikmahnya. Berani gagal, jangan takut gagal. Bila gagal janganlah menyerah. Berani gagal, hidup pantang mundur. Gagal 7 kali, ambil hikmahnya. Berani gagal, jangan takut gagal. Bila gagal janganlah menyerah.